biasa disapa Om Jai, guru informatika SMP Life School Jakarta. Pada pembelajaran inovasi kali ini, saya mencoba mengajak siswa untuk membuat slide presentasi dari aplikasi Canva for Education. Saya ingin lihat bagaimana siswa membuat presentasi dengan baik dan benar, kemudian mempresentasikan hasil karyanya dengan kelompoknya masing-masing. Hal ini saya beri judul aksi nyata belajar informatika dengan aplikasi Canva for Education dalam kurikulum Merdeka. Semoga apa yang saya sudah berikan kepada siswa di SMP Life School Jakarta dapat menginspirasi kawan-kawan semua untuk belajar informatika dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih, selamat mengikuti. Jadi unit kontrol adalah bagian proses orang bertugas untuk mengendalikan perangkat yang terpasang pada dari alat input, output, dan penyimpanan. Unit aritmatika dan logika merupakan bagian prosesor yang dapat mengolah data aritmatika dan data logika. Register merupakan memori kecil kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses. Oh ya, tentang hardware ini kita sedikit menjelaskan sejarahnya Apple. Jadi hardware itu ini adalah komputer rumahan pertama yang dibuat oleh Steve Jobs. Dan ini Apple One. Ini yang dia buat, namun gagal karena alatnya tidak melayani kita. Ada Apple One yang bekerjasama dengan temannya Steve Jobs. Dan saat dia gagal, tahun depannya dia kembali lagi ke pameran teknologi tersebut, lalu dia memamerkan Apple II. Dan Apple II ini adalah titik awal sejarah, titik awal terkenalnya Steve Jobs. Dan yang terakhir dia membuat Lisa. Lisa itu berasal dari anaknya Steve Jobs. Jadi namanya Lisa karena dikenal sama Lisa. Tapi Lisa ini gagal karena kelakuannya CEO Pepsi, yaitu John Skelly. Jadi waktu itu John Skelly dipindahin ke CEO Apple. Dan dia itu menjual Lisa ini dengan sangat mahal tanpa perizinan Steve Jobs. Dan pada akhirnya Bill Gates mengkopi apa yang dibuat oleh Steve Jobs, yaitu Lisa, dengan harga yang paling murah, dengan harga yang sangat murah. Jadi Bill Gates kopi Lisanya Steve Jobs, lalu dia membuat produk dan itu dijual dengan sangat murah. Program aplikasi yang disingkat aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Aplikasi biasanya digunakan oleh pengguna yang biasanya disebut end user. Saat akan menggunakan aplikasi tersebut, kalian harus menyertainya dengan proses berpikir untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, agar dapat menggunakan aplikasi perkantoran secara efisien, kita perlu memahami objek utama yang dikelola dan elemen-elemennya, layanan yang disediakan bagi pengguna, dan anggota dengan pengguna. 1. Objek aplikasi. Setiap aplikasi mempunyai objek utama yang dikelola, misalnya seperti berikut. A. Aplikasi pengolah kata digunakan untuk mengelola dokumen yang terdiri atas teks yang berada dalam halaman, memiliki sejumlah paragraf, kata, tanda baca, dan lain-lain. B. Aplikasi pengolah lembar kerja digunakan untuk mengelola sekumpulan lembar kerja atau worksheet yang di dalamnya dapat berisi angka, teks, formula, atau rumus, dan lain-lain. Objek atau potongan objek dari sebuah aplikasi dapat dipindahkan dari satu tempat atau posisi dalam aplikasi tersebut ke posisi lain aplikasi itu sendiri, atau bisa juga dipindahkan ke aplikasi lain. Untuk melakukannya dapat digunakan operasi-operasi penting seperti potong atau salin atau rekatkan. Pemindahan objek atau potongan objek tersebut bisa terjadi karena ada suatu buffer, yaitu satu tempat penyimpanan khusus yang formatnya dikenal oleh aplikasi-aplikasi tersebut.
Terisi di bab 3 ini ada 1. Perangkat lunak dan aplikasi fitur, 2. Pembuatan laporan, 3. Penggunaan dan model digital, 4. Laboratorium berbuat pemayan. A. Perangkat lunak dan aplikasi fitur. Akan lunak aplikasi atau program aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer sendiri. Agar dapat menggunakan aplikasi secara efisien, kita perlu memahami objek utama yang dikelola dan elemen-elemennya, layanan yang disediakan bagi pengguna dan terbuka dengan pengguna. 1. Objek aplikasi. Setiap komponen atau elemen dari objek utama aplikasi akan mempunyai istilah tersendiri. Objek aplikasi akan disusun secara terstruktur dan mempunyai hubungan satu sama lain. Setiap objek akan mempunyai ciri, dan ciri itu dapat diubah oleh penggunanya. Objek aplikasi akan disusun secara struktur dan mempunyai hubungan satu sama lain. Setiap objek akan mempunyai ciri, dan ciri itu dapat diubah oleh penggunanya. Objek utama aplikasi dimulai sebenarnya ada jendela aplikasi yang terbuka. Karena demikian, jendela aplikasi itu adalah alat kerja untuk membawa objek aplikasi selain jendela masih terbuka dan dapat disimpan. 1. Hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah kata disimpan dalam format doc, docs, pdf, odt atau format lainnya. 2. Hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah kata disimpan dalam format XLS, XLX. Laboratorium maya. Laboratorium maya adalah laboratorium yang dibuat secara maya dengan menggunakan komputer. Laboratorium maya memiliki lingkungan interaktif untuk melakukan eksperimen dalam bentuk simulasi. Di sisi lain, laboratorium maya memungkinkan penggunaan yang dilakukan secara bersama. Di saat yang sama, laboratorium maya menjadi lingkungan menyelesaikan masalah bersama yang terdistribusi dan heterogen. Para peneliti dapat menggunakannya dalam rangkaian pengerjaan proyek. Laboratorium maya FET adalah salah satu lab maya yang populer untuk simulasi sains. Simulasi FET tidak berbayar atau gratis. Lab maya ini memiliki fitur yang mudah dalam pencarian dan sangat bagus untuk mata pelajaran, contohnya IPA. Kalau kalian membuka buku informatika kelas 8, di gambar 3.11 itu adalah menunjukkan contoh simulasi balon dan listrik statis yang berasal dari laboratorium maya FET. 2. Nova Labs. Nova Labs menawarkan beberapa topik simulasi, yaitu tentang iklim, evolusi, keamanan dunia maya, RNA, awan, energi, atau matahari. Setiap Nova Labs menawarkan beberapa topik simulasi, yaitu tentang iklim, evolusi, keamanan dunia maya, RNA, iya sama sih. Iya sama. Yang terakhir yaitu The Concord Consortium. Lab Maya Concord menjadikan banyak aktivitas STEM interaktif yang selaras dengan Next Generation Science. Menyimpan data sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Saat data dari penyimpanan sekunder akan dimuat ke CPU untuk diolah. Data tersebut akan dimuat di RAM agar dapat diproses lebih cepat. Nah, yang terakhir adalah ROM. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer. Proses booting, instruksi yang disimpan oleh ROM itu disebut firmware. Pada komputer, ROM bisa berisi sistem operasi kecil yang disebut basic input output system atau BIOS.